Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Tafsir Channel yang dimuliakan Allah, kita bertemu lagi dalam rubrik yang membahas tema-tema aktual. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang sosok Muhammad Al-Fatih. Beberapa waktu yang lalu mungkin para pemirsa pernah mendapatkan informasi bahwasanya salah satu Dignas di Bangka Belitung mengeluarkan surat edaran untuk seluruh siswa SMA agar membaca buku Muhammad Al-Fatih 1453 karangan Ustadz Felixio. Namun setelah itu ternyata edaran tersebut ditarik kembali. Kita tidak membicarakan tentang edaran tersebut, tetapi kita membicarakan kenapa Muhammad Al-Fatih menjadi penting untuk dijadikan suri tauladan bagi siswa SMA. Apa sih hebatnya Muhammad Al-Fatih? Itulah yang akan kita bicarakan lebih dalam. Nanti insya Allah kita akan berbicara dengan Ustadz Ahmad, salah satu pengasuh di PP Al-Ikhlas Kebonsari. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang beliau. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Ustadz Ahmad telah memenuhi undangan kami dari At-Tafsir Channel untuk berbincang-bincang mengenai sosok Muhammad Al-Fatih. Langsung saja Ustadz, mungkin banyak pemirsa kita belum mengetahui siapa sebenarnya Muhammad Al-Fatih yang kita bicarakan ini. Monggo Ustadz bisa diceritakan. Muhammad Al-Fatih ini adalah sosok pemimpin yang berusia muda, usianya 21 tahun. Beliau adalah penguasa dari dinasti Utsmaniyah yang ketujuh. Beliau anak dari Murad II. Pencapaiannya yang paling fenomenal adalah ketika beliau mampu menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Di usia yang sangat muda ini, beliau mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, yaitu menaklukkan benteng Konstantinopel. Benteng ini tegak selama 1120 tahun lebih. Belum ada yang mampu menjebol benteng ini, dan itu bisa dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih yang masih berusia 21 tahun. Singkat cerita tentang Muhammad Al-Fatih seperti itu. Makanya dari situ para pemuda, terutama siswa, bisa mencontoh, menteladani Muhammad Al-Fatih dengan usia yang tidak bertaut jauh, masih 21 tahun, itu sudah memiliki pencapaian yang sangat luar biasa. Maka dari pencapaian itu, para pemuda, siswa, itu bisa menginspirasi apa yang telah dilakukan Muhammad Al-Fatih di usia yang sangat muda. Beliau di usia yang sangat belia ini mampu menguasai sekitar 17 bahasa. Nah, pencapaian ini seharusnya dimiliki oleh pemuda saat ini. Jadi kan tidak mudah memiliki sebuah kapasitas seperti itu, kemudian mampu mencapai pencapaian yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilampaui oleh orang-orang sebelumnya, bahkan orang-orang yang memiliki usia lebih tua daripada beliau waktu itu. Singkatnya begitu, Zah. Mungkin nanti bisa kita lebih dalam. Ya, baik Ustaz Ahmad. Tapi kita lihat atau kita dengar bahwasanya
begitu viral ya. Apakah penaklukan, apa sih hebatnya? Apa sekedar menaklukkan Konstantinopel kok bisa begitu viral? Ini ada latar belakang apa yang menjadikan beliau itu dikatakan itu hebat ya? Kan orang yang menaklukkan benteng-benteng itu di lain tempat kan juga ada. Tapi kenapa Muhammad Al-Fatih itu jadi sosok yang berbeda dengan yang lain kan begitu, dengan penakluk-penakluk yang lain. Jadi apa yang membuat Muhammad Al-Fatih ini berbeda dari yang lain? Kalau kita ketahui, Ustaz, peristiwa penaklukan Konstantinopel ini itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sebagai bisyarah kepada kaum muslimin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Basir Al-Ghanawi yang berbunyi Tuftahan al-Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Ini adalah perkataan yang keluar dari lisan Rasulullah sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa kaum muslim nanti mampu menaklukkan sebuah benteng yang kokoh yang sudah ribuan tahun tidak ada seorang pun penguasa yang mampu menaklukkan benteng tersebut. Nah, dari perkataan Rasulullah ini, setelah kaum muslimin memiliki kemampuan kekuasaan, maka di setiap masa kaum muslimin ini mencoba untuk mewujudkan bisyarah yang dikabarkan Rasulullah, yakni menaklukkan benteng Konstantinopel. Selama lebih dari 500 tahun setelah perkataan itu keluar dari lisan Rasulullah, kaum muslimin senantiasa berusaha untuk menaklukkan benteng itu. Tetapi yang mampu untuk mewujudkan bisyarah itu adalah Muhammad Al-Fatih. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, yang setiap kaum muslimin ini menginginkan kedudukan sebagai pemimpin terbaik. Karena arti dari hadis Rasulullah tadi adalah akan ditaklukkan benteng Konstantinopel, yang menaklukkannya adalah pemimpin yang terbaik dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Maka orang yang mampu menaklukkan Konstantinopel ini adalah memiliki kedudukan yang tinggi, yang baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Maka ketika Muhammad Al-Fatih pada usia 21 tahun mampu menaklukkan benteng Konstantinopel yang sudah lama kondisi itu diidam-idamkan oleh kaum muslimin. Bahkan para sahabat yang hidup di masa Rasulullah itu telah mencoba untuk menaklukkan benteng ini, menjadi orang yang dikabarkan Rasulullah orang yang terbaik, manusia yang terbaik. Bahkan ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat Rasulullah beliau ini setelah bisyarah itu keluar dari lisan Rasulullah, maka senantiasa beliau ini terus melakukan jihad, mengikuti jihad untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Namanya adalah Abu Ayyub Al-Ayyubi. Sampai beliau ini berusia 81 tahun. Dari usia beliau muda sampai 81 tahun, beliau belum mampu bersama pasukan muslimin untuk menaklukkan Konstantinopel. Sampai kaum muslim ini merasa tidak mampu menjebol benteng tersebut. Akan tetapi keinginan beliau untuk menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik itu masih tertanam dalam jiwanya. Akhirnya apa? Beliau tidak mau kembali. Kenapa? Karena kedudukan itu sudah menjadi kedudukan yang terbaik di mata kaum muslimin. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mengucapkan suatu perkataan yang sangat menarik, yakni beliau tidak mau pulang,
Seandainya beliau nanti meninggal di situ karena usianya sudah lanjut, maka beliau ingin dikubur di bawah benteng Konstantinopel. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, ketika seseorang yang punya keinginan keras, maka meskipun belum sampai dia itu mewujudkannya, maka dia dianggap menjadi telah melaksanakan apa yang diinginkan. Meskipun Abu Ayyub al-Ayyubi ini tidak mampu atau belum bisa menaklukkan bersama kaum muslimin benteng Konstantinopel, akan tetapi keinginannya di dalam hatinya itu masih tertanam dan beliau akan dicatat oleh Allah menjadi bagian pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya ketika beliau wafat, beliau dikuburkan di bawah benteng Konstantinopel. Itu adalah gambaran kedudukan orang yang merealisasikan bisyarah Rasulullah. Maka apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan seluruh kaum muslimin. Dari zaman Rasulullah sampai peristiwa itu terjadi. Maka itulah yang membuat orang yang mampu mewujudkan bisyarah itu menjadi orang yang mulia di mata seluruh kaum muslimin. Begitu, Ustaz. Ya, baik. Luar biasa Ustadz ya, Muhammad Al-Fatih ini ternyata. Jadi beliau berangkatnya ini bisa menjadi seorang pahlawan Islam karena percaya betul akan bisyarah Rasulullah. Ya, ya mungkin prosesnya bagaimana Ustadz yang dilakukan Muhammad Al-Fatih supaya dia bisa memenuhi bisyarah Rasulullah, apa saja sebetulnya yang dilakukan Muhammad Al-Fatih yang bisa jadikan kita teladan untuk kita? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa peristiwa itu dimulai dari lisan Rasulullah yang mengatakan bahwa benteng Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka harus kita pahami perkataan itu keluar, kaum muslimin ini pada kondisi yang tidak melakukan aktivitas itu. Karena apa? Karena daulah Islam baru berdiri, kemudian pada waktu itu kaum muslimin mengalami sebuah peristiwa perang Ahzab yang dimana sebuah negara yang dipimpin oleh Rasulullah dengan jumlah pasukan yang cuma sedikit perang, kemudian akan ditempur oleh pasukan Ahzab dengan jumlah yang berlipat-lipat, yang dimana ketika perang itu terjadi seharusnya kaum muslimin kalah. Akan tetapi ada seorang sahabat dari Farsi, Muhammad Al-Farisi, yang menyarankan kepada Rasulullah untuk ketika ada sebuah keadaan di mana peperangan itu tidak memungkinkan untuk dihadapi secara langsung, maka dibuat sebuah strategi untuk menggali parit. Yang dimana pada waktu itu kaum muslimin tidak memiliki peralatan yang memadai. Maka untuk menggali parit itu kaum muslimin hanya menggunakan peralatan yang seadanya. Kalau yang punya tongkat ya pakai kayu tongkat, punya pedang ya pakai pedang, dan itu pun dengan kondisi persediaan makanan yang seadanya, ala kadarnya. Bahkan pernah dikatakan bahwa satu orang kaum muslimin cuma diberikan 1 butir kurma. Dan pada kondisi itu ada seseorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah tentang sebuah peristiwa yang tidak masuk akal waktu itu. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kota mana yang akan ditaklukkan pertama kali? Romawi apa Konstantinopel?" Di mana kaum muslimin pada waktu itu pada kondisi yang akan diserang oleh pasukan Ahzab yang jumlahnya berlipat-lipat dari kaum muslimin, dan kaum muslimin ada seseorang
kaum muslimin itu yang bertanya kepada Rasul tentang penaklukan 2 kota adidaya. Tetapi Rasulullah menjawab dengan yakin bahwa kota yang akan ditaklukkan pertama kali adalah kotanya Heraklius, yakni Konstantinopel. Nah, dimulai dari peristiwa itu, ketika Rasulullah mengucapkan bisyarah itu, ada seorang Yahudi yang mendengar. Dan ketika dia mendengar perkataan Rasulullah itu, maka wajar dia mengatakan bahwa Muhammad sudah gila. Dari situ kita tahu bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sebuah kebenaran. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu dengan berdasarkan nafsunya. Apa yang dikatakan Rasulullah adalah wahyu. Nah, dari sini yang harus pertama kali dimiliki oleh seorang muslim adalah keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Muhammad Al-Fatih meyakini bisyarah Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran dan pasti terjadi. Terlepas dari siapakah seseorang yang mampu untuk mewujudkannya, nanti tergantung siapa yang paling siap dan memiliki kesiapan untuk merealisasikan bisyarah Rasulullah. Nah, dari situ maka yang pertama harus dimiliki adalah keyakinan terhadap bisyarah Rasulullah, terhadap apa yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Ketika kita punya keyakinan itu, maka itu adalah modal utama sebagai bahan bakar agar motivasi itu terus digelorakan. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja harus melakukan kaidah kausalitas. Kalau kita menginginkan menaklukkan sebuah benteng, maka harus disiapkan apa saja yang dibutuhkan. Begitu juga kalau kita analogikannya sederhana. Kalau kita ingin dapat rezeki, ya kita harus melakukan aktivitas yang mengarahkan kita kepada rezeki itu akan datang, mengkondisikan sesuatu agar rezeki itu datang kepada kita. Kalau kita ingin menaklukkan sebuah benteng, ya persiapannya adalah bagaimana menaklukkan sebuah benteng. Yang pertama, menyiapkan pasukan. Apa yang perlu disiapkan itu disiapkan. Pasukannya disiapkan, peralatannya disiapkan dengan matang, kemudian strateginya juga disiapkan. Nah, itu adalah sebuah kaidah kausalitas yang harus disiapkan. Karena tidak mungkin kalau menaklukkan sebuah benteng hanya dengan doa. Itu tidak realistis. Akan tetapi yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, keberhasilan yang kita dapati itu bukan semata-mata dari apa yang kita upayakan. Apa yang kita upayakan ini adalah sebuah sunatullah yang harus dijalankan. Akan tetapi segala keberhasilan yang diperoleh oleh manusia, lebih-lebih oleh kaum muslimin, itu adalah atas berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, di samping kita melaksanakan kaidah sababiyahnya, sebab akibatnya, maka kita harus meminta kepada Allah dengan mendekat kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Beliau sejak kecil itu disiapkan oleh ayahnya untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Dengan apa? Dengan dididik mulai kecil, didatangkan seorang guru, salah satunya adalah Aksamsuddin, yang beliau ini menata secara spiritual, kemudian diberikan motivasi dan memberikan bid'ah yang baik
maka Muhammad Al-Fatih dari Aqil Balik, beliau sudah melakukan sholat tahajud dan tidak pernah putus sampai beliau dewasa. Dan itu yang disiapkan oleh gurunya. Ya, maka di samping persiapan materi, kita juga membutuhkan kedekatan kepada Allah. Karena hasil itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Ustaz. Ya, luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, ternyata tidak sekedar hanya sebuah usaha manusia, tapi yang dibutuhkan adalah keyakinan pada apa yang disampaikan Rasulullah dan pendekatan diri pada Allah. Nah, Ustadz, untuk meneladani itu pada saat kondisi saat ini, apakah kita bisa melakukan hal yang sama dengan Muhammad Al-Fatih? Kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan, Ustadz? Aktivitas mempersiapkan diri Muhammad Al-Fatih itu bisa kita contoh. Bagaimana beliau dari kecil sudah melakukan sholat tahajud, sholat nafilah, tidak pernah terputus dari mulai Aqil Balik sampai beliau dewasa. Terbukti ketika beliau itu mau setelah menjempol dinding, kemudian mau menaklukkan benteng Konstantinopel, ketika beliau meminta seseorang untuk menjadi sholat tahajud yang beliau bertanya, siapa yang dari kecil itu tidak pernah terputus sholatnya, sholat nafilahnya itu tidak ada selain beliau. Maka itu yang bisa kita contoh, semampu apa yang kita bisa lakukan. Akan tetapi untuk mencontoh pencapaian apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu tidak mungkin, karena peristiwa itu sudah terlampaui. Tetapi persiapannya bisa kita lakukan saat ini. Akan tetapi ada satu peristiwa lagi yang bisa kita raih, karena bisyarah Rasulullah itu tidak terputus pada satu peristiwa saja. Ada sebuah janji Rasulullah yang belum terrealisasi, yakni tegaknya khilafah yang kedua. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, ya, hadisnya berbunyi, takunu nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Dulu ada masa kenabian, akan tetap ada masa itu selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengangkat masa itu ketika Allah berkehendak. Kemudian summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Itu terjadi pada masa Khilafaur Rasyidin dan berakhir pada tahun 1924. Setelah masa itu, terusan hadisnya adalah tsumma takunu mulkan 'adhan fayakunu ma syaa Allah ayyakun tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Kemudian akan ada masa yang menggigit. Pemerintahan yang menggigit maksudnya. Jadi pemerintahan yang menggigit ini adalah pemerintahan yang masih memegang syariat Islam. Kemudian tsumma takunu mulkan jabariyatan. Akan ada kepemimpinan yang maksa. Fatakunu ma syaa Allah an takun tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha. Kemudian masa ini akan tetap ada selama Allah menghendaki, kemudian Allah akan mengangkat dan Allah berkehendak. Nah, kemudian ada frasa tsumma takunu khilaf, ada masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian.
Nah, masa ini belum terjadi. Maka peluang bagi kita saat ini adalah mewujudkan kembali kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian sebagaimana yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, itu yang bisa kita raih saat ini. Yang di mana ini belum ada. Itu sebuah bisyarah yang belum terwujud, yang bisa kita raih saat ini. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk meraih mewujudkan bisyarah ini. Maka dari itu persiapannya harus kita siapkan sebagaimana Muhammad Al-Fatih punya keinginan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Apa saja yang dibutuhkan? Untuk saat ini tentu saja berbeda dengan kondisi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih waktu itu punya kekuasaan yang beliau bisa menyiapkan apa saja yang beliau butuhkan. Saat ini kekuasaan tidak ada. Maka untuk mewujudkan khilafah itu juga tidak sebagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel. Karena apa? Karena umat saat ini keyakinan terhadap bisyarahnya itu harus ditumbuhkan. Bagaimana kita bisa mewujudkan bisyarah Rasulullah? Kalau ada yang mengatakan bahwa bisyarah tentang khilafah ini, khilafah itu tertolak di wilayah kita ini, di Indonesia. Misalnya begitu, ada yang mengatakan begitu. Bagaimana kita bisa mewujudkan? Wong bisyarahnya saja tidak kita yakini. Padahal Muhammad Al-Fatih itu mampu menaklukkan benteng Konstantinopel karena keyakinan beliau terhadap bisyarah Rasulullah. Maka dari sini kita akan pahami langkah awal kita adalah meyakinkan kita kaum muslimin tentang bisyarah Rasulullah terhadap kembalinya kekhilafahan ala minhajin nubuwwah. Nah itu yang harus kita lakukan saat ini. Dan juga persiapannya juga harus mengarah ke situ. Nah, jadi ini peluang kita bersama sebagai kaum muslimin yang sebelum peristiwa itu terjadi kita memiliki peluang yang sama. Bisa jadi kalau kita ini punya usaha yang sama sebagaimana Muhammad Al-Fatih untuk menjebol Konstantinopel. Kita mempersiapkan diri kita dan orang-orang yang menjadi di barisan orang-orang yang menjadi yang mau mewujudkan bisyarah Rasulullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad. Luar biasa ini penjelasannya tentang Muhammad Al-Fatih dan bagaimana upaya kita juga bisa menyamai Muhammad Al-Fatih dengan meyakini bisyarah Rasulullah tentang khilafah ya. Jadi ini suatu hal yang mungkin banyak dari kaum muslim belum menyadari bahwa teladan dari Muhammad Al-Fatih juga bisa kita lakukan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan pemirsa, alhamdulillah kita sudah mendengar apa yang menjadi teladan dari Muhammad Al-Fatih. Semoga kita bisa mengikutinya, meneladaninya dengan sebaik-baiknya dan terima kasih atas perhatiannya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi penyampaian ataupun koneksi kami yang kurang bagus. Demikian dari kami. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.